Mau kemana nih Postos? Bro, Cok. Ke dulu, ke rumahnya Budin. Kita pergi acara akikah pagi, jam 2 pagi sebenarnya. Berapa ini? 10 lewat lah. Kita start menuju ke daerah Barombong, acara akikah. Ini kegiatan hari ini lumayan padat lah ya, ikuti terus Bro Cuna. Gimana kegiatanku yang pernah bosan-bosan, ikuti terus. Skuy. Kita berharap mudah-mudahan dengan pembacaan kita berjanji ini dengan salawat kepada Rasulullah Muhammad Raditya Al-Farizki itu bisa tumbuh menjadi anak yang soleh, bisa menjadi kebanggaan orang tua, bisa menjadi kebanggaan bangsa negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan المنتظر في الغرر الكريمة والجبال واستمنح الله تعالى رضوان يخص لترضى الطاهرة النبوية نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات Assalamualaikum Bro Cuk. Alhamdulillah selesai kegiatan yang pertama berjanji dalam rangka acara akikah. Sekarang saya ditemani sama Pak Desa. Oh Pak Desa, bagaimana kabar Pak Desa? Alhamdulillah baik. Sehat. Tambah tinggi begini Pak Desa kuliah. Alhamdulillah begitu terus konsistennya. Makasih ya. Alhamdulillah Bro Cuk. Sekarang saya dari acara akikah mau antar dulu Pak Desa ini ke lokasi pembangunan pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Islah di daerah Barombong. Di sana kebetulan lagi teman-teman Ustadz lagi kerja bakti, lagi macor kiko dong, macor ke siang. Tuh, termasuk Pak Desa juga yang mau pergi macor. Ya, harus semangat. Semangat Pak Desa. Akbar, Allahu Akbar. Oh, iya, harus semangat. Oh iya Bro Cuk, doakan juga mudah-mudahan pesantren ini Tahfizul Quran Al-Islah cepat selesai dan seluruhnya menjadi berkah untuk kita semuanya. Oke Bro Cuk, jadi kemana-mana dah, ikuti kat terus. Hari ini ikuti kat terus, pokoknya seharian ini ikuti kat terus Bro Cuk, jangan bosan-bosan. Oke? Skuikan. Itulah Bro Cuk, tiba di lokasi pembangunan pesantren. Tuh teman-teman di belakang di sementara
kerja bakti macor kiko dong, anak-anak di belakang. Begini kondisi pembangunan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Islah. Doakan teman-teman, mudah-mudahan cepat selesai pembangunan pesantren. Pak Desa, Ya. oke, Lanjut. mulai kerja lagi nih Pak Desa. Saya Semangat. Akbar. Allahu Akbar. Ya. Saya Dia lucu dari belakang. Oke. Broco, tadi dari pesantren Tahfizul Quran Al-Islah kita bergeser lagi menuju ke Jalan Skarda. Masih ada kegiatan di sana, pengajian rutin. Jengki bosan untuk ikuti terus. Tadi Broco di acara akikah kita melaksanakan pembacaan kitab Al-Barzanji. Kenapa harus baca kitab Al-Barzanji, Broco? Karena di dalam kitab Al-Barzanji itu menceritakan bagaimana proses sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai kemudian tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, kemudian menikah, bagaimana berdakwah sampai kemudian meninggal dunia. Di situ dituangkan semua di dalam kitab Al-Barzanji. Nah, kenapa kita baca kitab Al-Barzanji? Salah satu alasannya karena kita mengundang keberkahan itu turun untuk supaya akikah itu atau anak yang diakikah itu mendapatkan keberkahan dari pembacaan solawat-solawat yang kita bacakan. Karena berkahnya Allah turun itu ketika ada solawat di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah, ini Allah sendiri yang berkata, Brocu, sesungguhnya Allah wa malaikat dan seluruh para malaikat bersolawat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Allah saja bersolawat kepada Nabi. Lalu kemudian Allah memerintahkan seluruh malaikatnya juga bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah juga kalian dengan sebaik-baik solawat. Maka inilah yang menjadi dasar. Kalau saya pribadi, inilah yang menjadi dasar kenapa kita harus membaca kitab Al-Barzanji di dalam acara apapun itu. Dan ini sudah menjadi tradisi pembacaan kitab Al-Barzanji ini, terkhusus di lingkungan saya. Jadi di keluarga saya itu sudah membudayakan ini pembacaan kitab Al-Barzanji. Oleh karena itu, Broco, saya berharap melalui video ini, melalui vlog kali ini, tidak ada lagi perdebatan tentang pembacaan pembacaan kitab Al-Barzanji. Yang mau Barzanji silakan, yang tidak mau Barzanji jangan juga saling mengganggu. Maka ini yang dinamakan Islam rahmatan lil alamin. Nah, Broco, akikah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita melaksanakannya apabila istri kita telah melahirkan seorang anak, entah itu laki-laki atau perempuan anaknya, maka sangat dianjurkan untuk kita berakikah. Kata Nabi, kalau kamu tidak bisa akikah di hari ke-7-nya, maka akikahlah di hari ke-14-nya. Kalau juga masih belum punya kemampuan untuk mengakikah anak kita di hari ke-14, kapan saja ketika kita punya rezeki, maka disitulah kita mengakikah anak kita. Nah, kemudian Broco, akikah ini adalah dilakukan juga di dalamnya proses pengguntingan rambut. Jadi itu menggunting rambut anak bayi. Di dalam proses acara akikah ini itu juga sunnah, memotong rambut, memotong sebahagian rambut dengan diniatkan mudah-mudahan sifat-sifat jelek ya itu berguguran, sama dengan halnya rambut ini berguguran pada saat ia digunting. Maka inilah pentingnya kita akikah. Di dalam akikah juga ini, Broco,
perlu kita ketahui bahwa di dalam akikah ini juga ada pemberian nama. Pemberian nama itu diberikan oleh orang tuanya langsung. Nah, ini juga pemberian nama ini bro cu, tidak boleh sembarang. Makanya kita buat pembacaan solawat supaya apa? Nama itu juga berkah di mata Allah dan dunia wal akhirah. Jangan kasih sembarang nama anak tak. Saya sering bilang begini, itu nama adalah doa. Kalau nama doa berarti setiap anak kita disebut namanya berarti didoakan juga secara tidak langsung. Contoh, namanya Akbar, Muhammad Akbar Ardiansyah. Akbar itu besar. Setiap disebut Akbar, Akbar, itu secara tidak langsung kita mendoakan bahwa mudah-mudahan kamu menjadi orang besar seperti sesuai dengan namamu Akbar, besar. Maka jangan sembarang kasih nama anak tak. Kasih ini ada orang nak kasih nama anaknya Dion. Dion. Saya tanya siapa nama lengkapnya ini anak tak? Oh panjang sekali Ustaz. Sebut kibering. Dion nama panggilannya Ustaz. Nama panjangnya Stadium Matuangi. Ini yang bahaya itu bro. Nih jelek. Jadi jangan kasih nama anak tak yang sembarangan ya. Kasih nama anak tak sesuai dengan Asmaul Husna, mungkin banyak 99 Asmaul Husna, atau cari referensi di dalam Quran ya. Asal jangan mentah-mentah semua yang di dalam Quran semua mau dikasih nama anak tak. Sebentar kuliah ayyuhal kafirun, kafirun dikasih nama anak tak kafirun, tak boleh juga. Jadi bro-bro cu yang ada di rumah, itulah akikah. Jadi kalau tidak bisa pakai akikah anak tak di hari ke-7, maka akikah di hari yang ke-14. Kalau tidak bisa pakai akikah anak tak di hari yang ke-14, kapan saja ketika kita punya rezeki, maka silahkan mengakikah. Kenapa saya katakan ini? Karena ada proses sebelum acara akikah itu. Apa itu? Proses penyembelihan kambing. Kalau laki-laki 2 ekor kambingnya, kalau perempuan anak tak 1 ekor kambingnya. Maka ini yang kadang kita yang berbeda-beda ekonominya, kadang kodon tidak bisa beli kambing, apalagi kalau laki-laki anaknya 2 ekor harus dibeli kambing, mungkin belum cukup kemampuannya, maka tundalah dulu di hari ke-7 sampai ke hari ke-14. Di hari ke-14 mungkin kita belum punya kemampuan, maka kapan saja. Dan jangan pernah lupa, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, berdoa minta sama Allah, ya Allah mau ke akikah anakku, kasihkan rezeki Allah. Selama kita mau bertawakal, selama kita mau berusaha bro cu, pasti Allah kasih ke jalan dan Allah kasih ke rezeki. Oke bro cu. Beberapa menit kemudian, bro cu, alhamdulillah saya baru saja tiba di lokasi yang kedua, lokasi pengajian di Jalan Skarda. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang apa toleransinya Nabi? Pengemis buta, kafir, selalu menghina Nabi. Nabi ringan tangannya suapi makanan. Kurang toleransi apa ini? Banyak orang hijrah buta-buta. Kenapa saya katakan hijrah buta-buta? Karena sambaran itu pelajari. Tidak sampai pelajarannya, tidak tuntas pelajarannya. Nabi bilang di kapan dirinya hijrah, semua yang tidak masuk dalam golongannya kafir. Oh ini apa hal? Jangan lagi senyum-senyum, ku tahu sih. Ya. Tapi bukan di sini, ku maksud saya bukan. Yang di sana sih, alumni yang di sana. Kalau alumni di sini tahu, insya Allah sama aja dengan di sana ya. Dan waktu lawyers, ibu duduk bersampingan seperti ini, baru kita nalihati dari ujung rambut sampai ujung kaki, baru nakopi teman, mana sakita na cerita. Yakin maki 100%. Ya bukan kita, semua memang. Wah, yang maki tersinggung bukan kita. Kayak di sini nih tidak ada pagosi, tidak ada mau mengaku. Begitu soalnya. Saya tutup
Mudah-mudahan seluruhnya perjumpaan kita bernilai berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita seluruhnya dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bro Cu, sampai di lokasi yang keberapa ini? Yang ketiga. Lupa Bro Cu. Seharian Pak ini saya di acaranya Pak Dewan Cu. Merwandas. Wah, Pak Dewan Cu, Pak Dewan. Terima kasih nih Stas. Terima kasih apa ini? Siapa sempat datang ini. Kasih bu sekali Kalau- orangnya. Kalau Pak Dewan punya acara harus disempatkan datang. Siap. Mana Pak Dewan deh? Iya, iya. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang berbahagia hari ini Bro Cu, adiknya Pak Dewan ini, Pak Dewan. Mana Pak Dewan deh? Siap. Kurang miring itu songkok kayaknya Pak Dewan. Kasih miring-miring sedikit dulu. Ciri khasnya orang Makassar. Ya Bro Cu, doa atas semua, mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Pak Dewan, balik dulu Pak Dewan. Thank you, makasih banyak nak. Nanti Wah. bosan-bosan datang di Pak Dewan rambut, Keren. bukan rambut baru sebenarnya ini, gondol. Grand Sulawesi. Oh, dekat 15 menit 15 menit dari dari pos security. Iya, ini memang. 15 menit. Oke, Pak Dewan lah. Oke. Thank you, makasih. Thank you nah. Bro Cu, alhamdulillah selesai kegiatan hari ini. Maka kita pulang dulu untuk istirahat dari pagi ini kesian Bro Cu. Oh iya Bro Cu, jadi Jengki lewatkan juga video yang satu ini nah. Ya, video yang satu ini berisi saya ceramah. Barusan kutong ini mau upload kurang ceramah sendiriku. Barusan ini mau upload. Ini pun karena di kandang pas saya ini sebenarnya. Saya dipaksakan ini Bro Cu untuk ceramah sendiri dan di record. Dan saya tidak tahu juga kalau ini barang-barang ini ceramahku ini di record. Aduh, memang gini teman-teman ini. Jadi Bro Cu, yang kita pernah lewatkan konten-kontenku nah, terkhusus nanti yang ceramah sendiriku yang kita pernah lewatkan itu. Dan jangan pernah lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like and share sebanyak-banyaknya, share sama teman tak, datuk tak, teta tak, bapak tak, mama tak, tante tak, om tak, semuanya Bro Cu, supaya tambah semangat ke terus bikin konten ini. Oke Bro Cu, saya Muhammad Irsyad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.